Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fawaida Dusuda dengan akhiran NIM 045. Di sini saya akan melanjutkan dari bab 3, yaitu pada zaman Renaissance pada abad ke-16. Benih-benih dari zaman Renaissance ini sesungguhnya telah terdapat pada akhir zaman pertengahan bagian yang kedua. Akhir zaman pertengahan pada akhir sesudah perang salib. Jadi zaman Renaissance ini dimulai pada kira-kira pertengahan bagian yang kedua sampai pada akhir abad ke-16. Pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman pertengahan sangat berbeda dengan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance, sebab pandangan hidup pada zaman abad pertengahan adalah bersifat universalitis, dalam arti orang menganggap dirinya sebagai bagian dari dunia Kristen yang umum. Segala kehidupan persiapan untuk menghadapi kehidupan yang langgeng, yaitu kehidupan di dunia akhirat. Ajaran-ajaran tentang negara dan hukum tidak mempunyai kepribadian sendiri, tetapi ditentukan oleh pandangan yang teologis. Akan tetapi mulai abad ke-7 terjadilah perubahan karena filsafat nominalitis telah memutarbalikkan hubungan antara hal yang umum dan hal yang khusus, dan mulai saat itu pula perhatian terhadap penghidupan di dunia ini mulai bertambah besar. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia mulai berkembang, akal manusia mulai menjiwai kehidupan. Maka apabila dahulu sikap menerima itu dianggap sebagai kebijakan yang tinggi, sekarang pada zaman Renaissance hasil perseorangan dinamai orang lain tidak dapat mendapatkan pujian dan menghargai yang tinggi. Maka kemudian orang berlomba-lomba untuk mendapatkan kedudukan yang sebagaimana, meskipun dengan akal yang licik tetapi ditempuhnya. Demikianlah sebenarnya bahwa pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance ini sangat dipengaruhi oleh berbagai paham. Pengaruh itu sedemikian kuatnya sehingga dapat merubah dan membelokkan pandangan hidup dan ajaran-ajaran tentang negara dan hukum yang ada pada waktu itu. Paham-paham yang mempengaruhi ini antara lain: pertama, berkembangnya kembali kebudayaan Yunani kuno. Jadi pengaruh kebudayaan Yunani kuno ini timbul karena terjadinya perang salib. Kalau pada zaman abad pertengahan segala sesuatu itu harus tunduk kepada kodrat Tuhan atau kehendak Tuhan, orang tidak boleh berpikir sendiri untuk menentukan bagaimana ia harus hidup, karena yang menentukan segalanya itu adalah pemimpin negara atau pemimpin gereja, sebab para pemimpin itulah yang dianggap sebagai wakil dan Tuhan di dunia ini. Maka sesudah perang salib, karena akibat dari kebudayaan Yunani tadi, terutama ajaran Aristoteles, masuklah unsur rasio dan orang mulai berpikir secara rasional. Biasanya semua barang atau paham baru itu adalah sangat menarik dan mudah ditiru. Maka demikian juga halnya dengan peniruan kebudayaan Yunani kuno itu, sehingga akhirnya orang sangat berlebih-lebihan dan sangat mendewa-dewakan kebudayaan Yunani kuno tersebut, sedangkan norma agama dilepaskan sama sekali. Hal ini menyebabkan moral mulai merosot dan timbulnya pandangan yang individualitis. Yang kedua, yaitu paham yang mempengaruhi keadaan zaman Renaissance adalah sistem feodalisme yang berakar pada kebudayaan Jerman kuno. Sistem ini mempengaruhi Romawi Barat sebagai akibat ditaklukkannya Romawi Barat oleh bangsa Jerman. Sistem feodalisme ini menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah. Untuk mengetahui sebab-sebabnya harus menyelidiki terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sistem feodalisme itu dan apa dasarnya, yang dimana hubungan sistem feodalisme dalam lapangan ketatanegaraan ini, bahwa dalam susunan ketatanegaraan ini dikenal adanya hak pribadi. Jadi dasarnya itu ialah bahwa hukum
itu mempunyai sifat kepribadian. Ini berarti bahwa mereka yang kehilangan haknya menjadi tugas pemilik itu sendiri untuk mendapatkan kembali haknya. Begitu pula daerah yang merupakan kepribadian. Dan dalam hal ini yang penting adalah bahwa negara adalah merupakan hak milik pribadi daripada raja. Para bangsawan apabila rakyat jelata tidak mempunyai hak apa-apa terutama dalam susunan ketatanegaraan, tetapi dalam waktu negara mengalami bahaya peperangan misalnya, kaum bangsawan itu dan juga rakyat bisa harus selalu memberikan bantuan kepada raja berupa apapun, maka nanti kepada mereka yang berjasa raja memberikan hadiah yang berupa pinjaman sebidang tanah. Pemberian hadiah itu dengan suatu perjanjian bahwa sebagian daripada hasilnya harus diserahkan kepada raja sebagai suatu pajak atau merupakan suatu tanda bahwa mereka itu adalah bawahan raja. Orang yang berpendapat mendapat hadiah tanah itu disebut leman. Sedangkan raja yang meminjamkan tanah disebut leher atau tuan tanah. Hubungan antara leher dan leman ini semula adalah baik. Leher semula rajin berkeliling ke tempat-tempat leman atau sebaliknya leman yang berkunjung ke tempat leher. Tetapi lama-kelamaan hubungan ini menjadi renggang dan akhirnya malah terputus sama sekali. Maka setelah putusan hubungan ini, para lehmanlah yang menjadi berkuasa di daerah tersebut. Kekuasaan ini makin lama makin menjadi kuat. Kedudukan raja tergantung pada bantuan dan kedudukan para leman. Akhirnya kekuasaan raja semakin berkurang dan malah habis sama sekali. Keadaan demikian dipergunakan sebaik-baiknya oleh para leman untuk memproklamirkan dirinya sebagai raja. Demikian timbullah raja-raja kecil dan mereka ini saling berebut kekuasaan. Keadaan inilah yang menimbulkan kekacauan dan perpecahan daerah negara. Hal-hal tersebut di atas itulah yang kemudian menyebabkan para sarjana kenegaraan pada zaman Renaissance itu selalu berusaha untuk memikirkan atau mengandalkan konsepsi-konsepsi tentang sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara atau status absolutisme. Sedangkan tujuannya adalah untuk menghentikan perang perebutan kekuasaan yang selalu menimbulkan kekacauan itu. Banyaknya kiranya negara yang menjerumus ke dalam keadaan ini. Italia misalnya telah mengalami keadaan ini sejak pada pertengahan abad ke-9. Proses mana berjalan terus semenjak raja-raja Jerman lenyap dari Italia dan akhirnya memuncak pada abad ke-16. Maka mulai saat itu masalah kenegaraan menjadi hangat dan sangat menarik perhatian. Masalahnya ialah bagaimana kekacauan dan perebutan kekuasaan itu dapat diakhiri dan diganti dengan suatu ketertiban. Masalah ini yang sangat menarik perhatian dan kemudian diselidiki serta dicari pecahannya oleh seorang tokoh kenegaraan yang sangat menakjubkan pada masa itu. Tokoh tersebut yang dimaksudkan adalah Niccolo Machiavelli. Niccolo Machiavelli dilahirkan di Florence. Ia hidup pada tahun 1469 sampai 1527. Ajarannya tentang negara dan hukum ditulis dalam bukunya yang sangat terkenal yang diberi nama To Prince, yang artinya Sang Raja atau buku pelajaran untuk raja. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan tuntunan atau pedoman bagi para raja dalam menjalankan pemerintahannya, agar raja dapat memegang dan menjalankan pemerintahan dengan baik untuk menyatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan daerah negara terpecah belah. Dalam buku tersebut juga menerangkan pendirian Machiavelli terhadap asas-asas moral dan kesusilaan dalam susunan ketatanegaraan. Meskipun dahulu Aristoteles telah menggandakan pemisahan dan perbedaan antara ajaran kesusilaan dengan ajaran tentang negara dan hukum, namun ia masih cenderung untuk mendasarkan ajaran tentang negara dan hukum itu pada asas-asas kesusilaan. Akan tetapi tidak demikian halnya dengan Niccolo. Ia menunjukkan
dengan terang dan tegas pemisahan antara asas kesusilaan dengan asas ketatanegaraan, yang berarti bahwa orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan orang, bahkan negara kepentingannya akan terugikan apabila tidak berbuat demikian. Ajaran atau pandangan Nicholl terhadap di atas sangat terpengaruh, sebab dapat dikatakan merupakan pencerminan daripada apa yang dikenal dalam praktek sebagai seorang ahli negara dan apa yang telah dijalankan, karena dianggapnya perlu sekali untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan negara. Diangkatnya menjadi teori umum mengenai praktek ketatanegaraan dengan cara yang gagah dan berani. Disinilah Nicholl kelihatan sangat terpengaruh oleh keadaan di tanah airnya, Italia. Karena keadaan di Italia pada waktu itu sedang mengalami kekacauan dan perpecahan, maka ia menginginkan terbentuknya Central Government atau sistem pemerintahan sentral. Maksudnya ia agar dengan demikian keadaan dapat menjadi tentram kembali. Dengan demikian akan kelihatan adanya perbedaan yang besar sekali antara semangat ajaran pada zaman abad pertengahan dengan ajaran Nicholl yang mencerminkan semangat Renaissance, sebab semua ajaran tentang negara dan hukum yang telah dikemukakan pada zaman abad pertengahan seperti teori dua pedang, teori cahaya matahari dan bulan, teori tentang kunci kekuasaan dari Paus, teori tentang mengenai negara dan sebagainya semacam itu, zaman Renaissance telah lenyap sama sekali tanpa meninggalkan bekas sedikit pun, dan dalam buku-bukunya Nicholl tidak membicarakan teori tersebut sedikit pun. Ajaran Nicholl Machiavelli yang menggantikan ajaran-ajaran dari zaman abad pertengahan yang sifatnya teologis adalah suatu ajaran yang bersifat kosmis naturitis, yaitu suatu realisme modern yang berdasarkan atas sifat ajaran-ajaran kuno, khususnya pada praktek pemerintahan bangsa Romawi. Tujuan negara yang telah terdahulu yaitu untuk mencapai kesempurnaan seperti yang diajarkan oleh sarjana zaman abad pertengahan, sedangkan menurut Nicholl tujuan negara adalah mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman, yang ini hanya dapat dicapai oleh pemerintah seorang raja yang mempunyai kekuasaan absolut. Jadi usahanya itu menuju ke arah mendapat serta menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja, tetapi itu semua bukan merupakan tujuan negara yang terakhir, melainkan hanya merupakan sarana saja untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, yaitu kemakmuran bersama. Yang dimaksudkan adalah kemakmuran bersama, yaitu rakyat Italia. Jadi dengan demikian, kalau dahulu tujuan negara itu selalu bersifat kultural, sedangkan menurut Nicholl tujuan negara semata-mata adalah kekuasaan. Ajaran Nicholl kebanyakan lebih berupa ilmu kenegaraan praktis atau hukum ketatanegaraan daripada teori negara dan hukum atau ilmu negara. Meskipun sesungguhnya yang terakhir ini merupakan dasar daripada yang pertama, ia adalah seorang realis sejati yang pertama-tama di dalam ilmu negara. Maka sesuai dengan ajarannya, yaitu pertama-tama menyusun sistem pemerintahan sentral. Ia dalam ajarannya telah memisahkan dengan tegas asas-asas moral dan tata susila dari asas-asas kenegaraan, karena moral dan tata susila ini adalah merupakan suatu hal yang diharapkan merupakan desain, sedangkan ketatanegaraan itu adalah merupakan suatu kenyataan yang desain. Padahal suatu kenyataan itu selalu berbeda dengan apa yang selalu diharapkan. Alangkah besarnya perbedaan antara cara orang seharusnya hidup dengan cara orang yang sebenarnya. Apa yang selalu dikatakan tidak selalu sama dengan apa yang diperbuat, sehingga orang akan lebih membiasakan daripada menyelamatkan dirinya bila yang lupa dan akan kenyataannya sesungguhnya itu di lingkungan orang-orang yang jahat. Orang baik pastilah akan binasa. Jadi seorang raja harus belajar supaya tidak jadi orang baik. Raja tidak perlu terikat
oleh perjanjian yang telah diadakan. Apabila perjanjian itu ditepati akan merugikan negara. Jadi raja boleh ingkar janji bila itu untuk kepentingan negaranya. Sesuai dengan sifat realistisnya, Nicole mengatakan bahwa negara itu adalah kepentingan negara itu sendiri dan harusnya negara mengejar tujuan dan kepentingan sendiri dengan cara dianggap paling tepat, meskipun dengan cara yang sangat licik sekalipun. Dengan demikian, kepentingan negara dijadikan ukuran tertinggi bagi pelaksanaan pemerintah dan segala perbuatan manusia. Untuk itu, ia tidak saja menganggap perlu melepaskan sama sekali pikiran-pikiran yang teologis, tetapi juga kesusilaan dan moral. Oleh karena praktek daripada kesusilaan moral bersifat jauh sekali dengan praktek kenegaraan yang senyatanya. Ajaran Nicole Majalif tersebut di atas orang menamakan ajaran tentang kepentingan negara atau Staatsration. Untuk lebih jelasnya, sekali lagi kita sebutkan bahwa Nicole adalah seorang ahli pemikiran besar pada zaman Reins. Ajarannya pada umumnya merupakan pencerminan daripada apa yang dikenalkannya dalam praktek, dan dalam ajaran itu demikian kepentingan negara, yaitu untuk menyusun sistem pemerintahan sentral dan mutlak pada negara untuk mempersatukan kembali negara Italia yang pada waktu itu mengalami kekacauan dan perpecahan. Ia tidak segan-segan memisahkan dengan tegas antara asas moral dan asas kesusilaan dari asas kenegaraan. Ini ternyata dalam kata-katanya yang antara lain sebagai berikut. Alangkah besar perbedaan antara cara seorang seharusnya hidup dan cara orang hidup yang sebenarnya, sehingga orang akan lebih-lebih menghancurkan atau membinasakan dirinya daripada akan menyelamatkan dirinya apabila ia lupa akan kenyataannya sesungguhnya. Di lingkungan orang-orang yang jahat, pastilah orang-orang yang baik akan binasa. Maka seorang raja harus belajar supaya tidak menjadi orang baik. Karena itu seorang raja harus juga sanggup untuk tidak menepati janjinya. Hanya raja-raja yang dapat berlaku demikian yang telah mencapai hasil-hasil yang besar, sebab orang-orang yang mempunyai kejujuran orang lain telah dikalahkan. Karena itu demikian yang diajarkan sejarah kepada kita. Sebab itu orang harusnya berjuang dengan menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang dan tidak menggunakan hukum. Seorang raja harus dapat menjadi binatang dan merupakan kancil dan singa sekaligus. Merupakan kancil supaya ia tidak terjerat dalam jaring orang lain, dan menjadi singa supaya ia tidak gentar mendengarkan raungan dari serigala. Barulah demikian ia dapat memakamkan tugasnya dengan baik. Jikalau negara akan dirugikan, maka raja tak perlu menepati janjinya. Kalau orang-orang itu baik semua, maka pertarungan itulah yang buruk sekali. Akan tetapi karena orang itu jahat semua, maka peraturan itu adalah baik. Raja-raja telah memperoleh hasil yang besar karena mereka tidak menepati janji perdamaian. Akan tetapi orang harus pandai memainkan permainan ini. Ia harus pandai berpura-pura dan menyembunyikan sesuatu, sebab barang siapa menipu selalu dapat menemui orang yang suka ditipu. Demikianlah antara lain kata-kata Nicole sekedar untuk menjelaskan bagaimana ia telah melepaskan asas moral dan kesusilaan dari asas kenegaraan. Selanjutnya, sesuai dengan sifat naturalistisnya, Nicole berpendapat bahwa hukum dan kekuasaan itu adalah sama, sebab siapa yang mempunyai kekuasaan ia mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan tidak akan pernah mempunyai hukum. Dan yang paling baik memainkan peranan raja dalam semangat alam pikiran Nicole adalah Kaisar Borgia, sebab ia adalah raja yang paling unggul dalam melakukan kekerasan, penipuan, pembujukan, kelicikan, dan sebagainya semacam itu, sehingga ia banyak mempunyai harapan akan berhasil dalam mencapai kesatuan Italia sebagai tujuan. Selanjutnya dikatakan oleh Van Smith, akan tetapi setiap orang yang masih mempunyai cita-cita yang lebih tinggi jadinya yang meningkat di atas kenyataan daripada apa yang dapat dialami oleh panca inderanya,
dan dengan demikian masih merasakan idealismenya sedikit dalam hatinya. Di samping naturalisme ini, tentu dalam hatinya akan mengadakan sedikit perlawanan terhadap pemandangan Nicole ini. Dengan demikian, tokoh ini yang dimaksud Nicole akan lebih banyak mendapatkan nama buruk dari nama masyhur, bukan karena ia kurang tepat menggambarkan kenyataan atau karena ia telah menentukan cara bertindak dengan salah untuk menghadapinya, melainkan karena ia menolak segala sesuatu oleh zaman pertengahan dianjurkan pada umat manusia sebagai suatu cita-cita yang tinggi yang dapat memberikan pedoman padanya dengan mengajarkan manfaatnya. Bahkan keperluan dari kejahatan Nicole telah melukai perasaan kesusilaan yang tinggi dari banyak orang. Oleh karena itu, banyak orang menganggapnya seorang manusia yang jahat sekali dan menolak seluruh kepribadian dan ajaran Frederick yang agung. Misalnya, merasa terkenal sebagai sekali dalam perasaan kesusilaan karena petunjuk yang diberikan oleh Nicole pada sang raja sehingga ia menyuruh menerbitkan dalam tahun 1740 sebuah karangannya anti-Machiavel dalam nama buku Dua Prince dari Nicole, dikupasnya bab demi bab. Seterusnya, akan tetapi kritik kemudian pada abad ke-19 dari Fonsmore, Rennes, dan Masaulay mengerti bahwa alam pikiran Nicole belum lagi diselidiki sedalam-dalamnya dan hanya ditafsirkan dari sudut pikiran a priori dan si pembaca saja, sebab Nicole menghendaki hal yang baik bukan yang jahat. Sesungguhnya kejahatan itu dalam ajaran bukanlah tujuan, akan tetapi hanya suatu alat yang perlu untuk mencapai kebaikan. Apabila ini tidak mungkin tercapai dalam kehidupan ini dengan cara lain, dalam karangannya tak adalah bagian di mana tidak ternyata bahwa ini adalah pendirian si pengarang. Juga ia tidak pernah menganjurkan kejahatan itu kepada seseorang, melainkan senantiasa dan melulu untuk kepentingan orang yang mengabadikan pada negara dan tidak sama sekali untuk memenuhi keserakahan sendiri, melainkan untuk menyelenggarakan kepentingan yang terletak di luar kepentingan orang yang menjalankan itu. Jadi dengan demikian soal menjadi bertambah sulit dan segala sesuatu tergantung penerima untuk menafsirkan seseorang. Tetapi yang terang sikap yang dianjurkan oleh Nicole itu untuk para ahli negara, bukan pikiran yang asli daripada dirinya dahulu sudah ada pikiran itu. Charles Biones misalnya telah mengarang sebuah buku mengenai Machiavellisme dalam masa sebelum Nicole hidup, terutama di kalangan bangsa Romawi. Pikiran Machiavellisme itu sudah mempunyai arti yang besar dalam kehidupan negara, akan tetapi belum pernah mempunyai dasar yang teoritis, sebab sebagai teori pikiran tersebut amat bertentangan dengan alam pikiran ideal dari zaman itu, terlebih dengan alam pikiran universal teologis dari zaman abad pertengahan. Dalam pikiran tentang negara dan hukum hanya memandang Marsilius sebagai seorang realis. Bagaimana pikiran Nicole mengenai bentuk-bentuk pemerintahan? Menurut pendapatnya, bentuk yang paling baik adalah monarki. Mengapa demikian? Dari alam pikirannya, ia mengatakan apabila orang-orang itu ekonomis, sama kuatnya, sama baiknya dilaksanakan sistem pemerintahannya demokratis, ia memberikan nilai yang tinggi kepada demokrasi itu. Akan tetapi untuk itu diperlukan keseluruhan daripada warga negara yang mengerti dan mempunyai selera untuk usaha bersama itu, sedangkan untuk aristokrasi ditolaknya. Dengan ajaran Nicole tersebut di atas, kita sesungguhnya telah langsung memasuki praktek ketatanegaraan dan pikiran tentang negara hukum pada zaman Renaissance dengan segala kebaikan dan keburukan dari paham individualisme
yang merajai pada zaman itu. Selanjutnya ada Thomas Marus. Thomas Marus dilahirkan di London. Ia hidup pada tahun 1478 sampai 1535. Ayahnya seorang hakim. Di masa kecilnya, Thomas Marus sangat mengaguminya. Ia seorang anak yang ajaib, sebab baru umur 18 tahun ia telah termasyhur di seluruh dunia dalam lapangan kesusastraan berhubungan dengan karangan-karangannya tentang zaman klasik. Jabatannya kemudian adalah sebagai pengacara yang ulung, dan karena itu ia menjadi dekat dengan Raja Henry VIII. Tetapi karena sesuatu hal, yaitu karena ia tidak mau menyetujui dan tidak mau memberikan bantuannya dalam hal perceraian raja tersebut dengan permaisurinya, ia dipenjara di Tower dan kemudian dihukum mati pada tahun 1535. Apabila pemikiran tentang negara dan hukum pada zaman Renaissance telah diungkapkan oleh seorang sarjana besar Italia yang bernama Niccolo Machiavelli, maka di Inggris pada tahun 1516, jadi beberapa tahun setelah terbitnya buku kedua Prince dari Nicole, Thomas Morus menerbitkan sebuah buku karangannya yang sesungguhnya tidak ada sangkut pautnya dengan masalah pemikiran tentang negara dan hukum, karena buku tersebut bersifat roman kenegaraan, yaitu The Optimo Republiques de cui Nove Insul Utopia, tentang susunan pemerintahan yang paling baik dan tentang pulau yang tidak dikenal yang dinamakan negara entah berantah, atau dengan singkatan disebut Utopia. Karena tulisannya itulah nama Thomas Morus dikenal di seluruh dunia dan bahkan namanya dapat diabadikan dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum. Meskipun buku Utopia dari Thomas Morus itu bersifat roman kenegaraan, tetapi seperti halnya dengan buku-buku roman kenegaraan lainnya, di dalamnya itu memuat suatu keanehan, yaitu bahwa orang dengan berkedok suatu kriteria yang sifatnya dibuat-buat hanya merupakan khayalan belaka, telah menggambarkan dengan jelas dan gamblang serta dengan berani suatu susunan masyarakat negara yang sempurna, dan di dalamnya itu sudah mengandung atau tersimpul suatu kritikan yang tajam serta pendapat yang buruk terhadap negara yang ada, dan pokok hakikatnya itu terletak dalam keadaan bahwa sifat dan cara hidup tertentu yang dihayalkan itu di dalam negara khayalan itu tetap hanya merupakan angan-angan atau impian belaka. Sebab kalau tidak demikian, maka buku kerangka Plato juga Aristoteles itu juga akan termasuk dalam kategori kenegaraan. Buku Utopia dari Thomas Morus dibagi dalam dua bagian. Buku yang pertama belum menggambarkan negara model yang dimaksud, melainkan baru menggambarkan keadaan yang menyebabkan serta mengalami Thomas Morus menciptakan negara modelnya, yaitu keadaan di mana rakyat mengalami tekanan baik dari raja maupun dari para bangsawan yang menyebabkan kesengsaraan rakyat, terutama dalam lapangan ekonomi. Dengan demikian, kejahatan merajalela dan merosotnya moral, sedangkan raja dan para bangsawan yang menganggur itu hidup dengan mewah dan berfoya-foya pada rakyat dengan kerja keras siang dan malam. Hidup tidak lebih baik daripada seekor lembu penari pedati. Jadinya dengan demikian, apa yang dinamakan keadilan tidak ada sama sekali. Itulah keadaan di Inggris pada waktu itu. Sampai soal kepercayaan atau agama tidak ada kebebasan sama sekali. Buku kedua menggambarkan negara model yang dihayalkan oleh Thomas Morus, bahwa keadaan di utopia lain, seorang penakluk utopia telah membuat penduduk aslinya yang biasa menjadi suatu neti atau bangsa. Maka muncullah sudah 54 kota yang indah. Pusatnya ialah kota Amaurotum. Ia adalah negara pertanian yang letaknya Amaurotum banyak bersamaan dengan letak kota London.
penduduk dibagi dalam keluarga pertanian yang masing-masing terdiri dari 40 orang. Di atas keluarga demikian itu ada seorang village, sedangkan di atas 10 village jadi atas 300 keluarga ada seorang proto-village. Para village itu memilih rajanya dan sebuah senat membuat undang-undang setiap orang wajib bekerja, tetapi lamanya hanya 6 jam sehari, sedangkan orang boleh tidur selama 8 jam sehari. Hanya mereka yang mempelajari ilmu pengetahuan yang dibebaskan dari kewajiban itu. Waktu makan diadakan bersama, meskipun ini tidak diwajibkan. Demikian pula aturan untuk memelihara orang-orang sakit. Anehnya pendapat dari kaum utopia tentang hal emas, perak, dan mutu manigam yang terakhir ini adalah barang-barang permainan anak-anak, sedangkan yang pertama dipakai untuk belenggu budak-budak. Pengajaran diselenggarakan dengan baik, tetapi skolatik dan dialektik tidak diajarkan. Ilmu falak, filsafat mereka adalah filsafat Epicurus, sebab mereka juga mengejar kebahagiaan dalam kenikmatan. Mereka memajukan kesehatan dan keindahan. Jumlah undang-undang sedikit sekali. Pengacara tidak diperlukan. Perceraian diperbolehkan, tetapi hal ini jarang sekali terjadi. Mereka suka berlapang dada di lapangan keagamaan, tetapi kota berbeda dengan hal upacara-upacara keagamaan. Ini menunjukkan adanya kebebasan memeluk agama. Soal mati tidak dipikirkan, malahan ini adalah hal yang diharap-harapkan, karena mati itu untuk mereka berarti beralih ke penghidupan yang lebih baik. Selanjutnya, orang tidak perlu takut akan kekurangan pencarian dan kekurangan makan. Demikian gambaran negara model dalam utopia Thomas More, yang tidak lain merupakan kritikan yang tajam terhadap ketidakadilan di Inggris pada waktu itu, terhadap kaum feodal, kaum bangsawan, dan terutama secara diam-diam merupakan gugatan terhadap hasrat daripada keluarga Raja Tudor yang pada waktu itu memerintah di Inggris untuk mencapai kekuasaan absolut dalam lapangan kenegaraan. Thomas More sendiri dalam hatinya sesungguhnya berkeberatan terhadap utopianya itu. Oleh karena itu, masyarakat di mana keadaan hidup dan harta benda diatur secara komunitis dan tanpa ada uang akan mematikan semua pergerakan tentang gengsi, keindahan, dan kegemilangan, hal-hal yang justru penting dalam kehidupan negara. Tetapi oleh karena keadaan terpaksa ia berbuat demikian untuk menutup mulut dengan rapat-rapat. Lalu yang selanjutnya ada Jean Bourdin. Beliau adalah seorang ahli pemikiran besar tentang negara dan hukum dari negara Prancis yang banyak juga dipengaruhi oleh keadaan pada zaman Renaissance. Ia hidup pada tahun 1530 sampai 1596. Ia adalah seorang realistis seperti halnya dengan Nicole. Ia hidup dalam suasana sistem pemerintahan absolutisme di bawah kekuasaan Henry IV. Ini adalah bentuk pemerintahan baru yang sama sekali tidak dikenal pada zaman abad pertengahan dan yang memberikan sifat ketatanegaraan yang khusus pada zaman sejarah baru. Di sini pun individualisme akan lekas diganti oleh bentuk baru, ialah kolektivisme, yang akan segera mengakhiri individualisme itu sama sekali. Kekuasaan absolutisme di bawah pemerintahan Henry IV ini telah berlangsung lama, dari tahun 1989 sampai 1610, maka telah berakar kuat pada sistem ketatanegaraan Prancis. Maka sudah barang tentu perubahan yang penting dalam hubungan kekuasaan dirumuskan dan dibenarkan dalam bentuk empiris secara ilmiah. Hal ini yang dilakukan oleh Jean Bourdin dalam buku karangannya Les Six Livres de la République yang diterbitkan pada tahun 1576. Jadinya ajaran Jean Bourdin ini
sebetulnya hanyalah memberikan dasar-dasar yudiris terhadap kekuasaan absolut di bawah pemerintahan Henry IV tadi. Sama halnya dengan Nicole, Jean Bodin juga menyatakan bahwa tujuan negara itu adalah kekuasaan. Definisinya tentang negara adalah sebagai berikut. Negara adalah keseluruhan dari keluarga-keluarga, dengan demikian dengan segala miliknya yang dipimpin oleh akal dari seorang penguasa yang berdaulat. Jadi seperti Aristoteles, Jean Bodin berpendapat bahwa keluarga itu adalah asal dari dasar daripada negara, baik menurut logika maupun menurut sejarah. Kekuasaan negara harusnya membatasi kekuasaan bertindak menurut alam. Dalam keluarga itu ada paterfamilias sebagai kepala keluarga. Ia melakukan pembatasan dalam keluarga. Dasar masyarakat adalah naluri, sedang dasar negara adalah kekuasaan. Pada mulanya hanya ada satu keluarga, kemudian keluarga-keluarga lainnya bergabung dan merupakan suatu kekuasaan oleh negara. Dengan demikian itu mereka secara bersama-sama dapat mempertahankan diri sebagai dengan baik, dan dalam keadaan itu pula kebebasan alam lenyap. Sampai disinilah pendapatnya sama dengan Aristoteles, akan tetapi untuk selanjutnya pendapatnya berbeda, yaitu mengenai pemimpinan atau penguasaan yang pertama. Kalau menurut Aristoteles, penguasa yang pertama itu adalah dipilih oleh rakyat, sedangkan menurut Jean Bodin, penguasa yang pertama itu adalah pimpin militer yang memperlihatkan kekuasaannya. Sesuai dengan pendapatnya tentang tujuan negara, maka Jean Bodin mengatakan bahwa negara merupakan perwujudan daripada kekuasaan. Untuk memperkuat pendapatnya itu, maka ia selalu merumuskan pengertian kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyatnya, tanpa ada suatu pembatasan apapun dari undang-undang. Dalam perumusan atau lebih tegas definisinya ini sekaligus terkandung pengertian negara dan kekuasaan raja. Raja tidak terikat oleh kekuasaan undang-undang. Raja adalah yang menempatkan undang-undang. Yang dimaksud dengan undang-undang adalah hukum positif, jadi bukan hukum Tuhan atau hukum alam. Perlu diingatkan bahwa sesungguhnya tentang pengertian kedaulatan itu dalam sejarah pemikiran tentang negara dan hukum belum pernah berpendapat kesatuan pendapat, dalam arti bahwa masing-masing sarjana memberikan perumusan pengertian kedaulatan menurut pendapatnya sendiri-sendiri. Juga apakah pengertian kedaulatan itu sama dengan pengertian sovereign? Kalau menurut Jean Bodin tadi, kedaulatan itu ada kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang bersifat yang pertama tunggal. Ini berarti bahwa hanya negaralah yang memiliki, jadi di dalam negara itu tidak ada kekuasaan lainnya lagi yang berhak menetapkan atau membuat undang-undang atau hukum. Yang kedua, asli. Ini berarti bahwa kekuasaan itu tidak berasal dari kekuasaan lain, jadi tidak diturunkan atau diberikan oleh kekuasaan lain. Jadi misalnya provinsi atau kota itu tidak mempunyai kedaulatan karena kekuasaan yang ada padanya itu tidak asli, sebab diperoleh dari pusat. Yang ketiga, abadi. Ini berarti bahwa yang mempunyai kekuasaan tertinggi atau kedaulatan itu adalah negara yang mempunyai pendapat. Menurut pendapat Jean Bodin, negara itu adanya abadi. Yang keempat, tidak dapat dibagi-bagi. Ini berarti bahwa kedaulatan itu tidak dapat diserahkan kepada orang atau badan lain, baik bagian maupun keseluruhan. Konsepsi Jean Bodin tentang pengertian kedaulatan tersebut di atas sebetulnya mempunyai suatu kelemahan yang meskipun itu telah didasarkan oleh Jean Bodin sendiri, ialah bahwa ia tidak memisahkan antara pengertian negara dengan pemerintahan. Ini merupakan kelemahan dari teorinya, sebab lalu berarti bahwa kedaulatan negara sama dengan kedaulatan pemerintahannya. Karena pemerintahan itu tidak abadi, maka ini berarti pemerintahan bertentangan dengan unsur abadi dari kedaulatan di dalam teorinya. Tadi dikatakan bahwa hal ini disebabkan telah didasari oleh Jean Bodin, jadi disinilah tentu ada maksudnya. Memang ada, ialah Jean Bodin ingin membentuk suatu pemerintah sentral yang absolut, dan ini hanya dapat dilaksanakan dalam pemerintahan
dalam hal ini adalah raja mengapa demikian? Sebab ini negara merupakan suatu pengertian yang abstrak, sedangkan pemerintahan atau raja itu mempunyai pengertian yang konkret. Maka akhirnya raja inilah yang memiliki kedaulatan dengan pengertian bahwa raja harus dapat mengatasi kekacauan dalam negara. Dengan demikian, Jinbodin memberikan kepada raja kekuasaan yang absolut seperti halnya dengan Machiavelli. Maka tidaklah mengherankan bahwa Jinbodin tidak menyetujui adanya badan perwakilan yang mempunyai kekuasaan di samping raja. Ia hanya dapat menerima bila badan perwakilan itu terdiri dari suatu kelas atau kasta dan yang hanya mempunyai kekuasaan untuk memberikan nasihat saja kepada raja. Di atas telah dikatakan bahwa Jinbodin tidak membedakan antara negara dengan pemerintahan karena perbedaan ini memungkinkan timbulnya bermacam-macam bentuk pemerintahan dan dengan demikian kedaulatan itu akan dilakukan dengan berbagai cara. Sejak Aristoteles telah dibedakan dengan tradisi bentuk-bentuk monarki Aristoteles dan demokrasi. Jinbodin telah sama sekali tak mau tahu terhadap bentuk-bentuk campuran. Bentuk yang terbaik baginya adalah monarki yang sifatnya turun-temurun, di mana hanya orang laki-laki sajalah yang boleh memerintah. Ini satu-satunya bentuk negara. Pengaruh ajaran Jinbodin adalah besar sekali, tidak hanya di Perancis, di mana raja-raja mendapatkan sandaran atau dasar yudiris untuk usaha politiknya dan memperluas serta memperkuat kekuasaannya. Juga di Inggris, ajaran Jinbodin itu mendapat sambutan baik sekali, tetapi yang terang ajaran Jinbodin ini memperkuat timbulnya sistem pemerintahan yang bersifat absolut. Ini dijadikan ia seorang ahli pemikiran yang asli dan kuat dan yang meletakkan dasar-dasar pemikiran untuk abad-abad yang akan datang. Hanya saja dari ajaran yang melemah lagi, yaitu bahwa ia tidak berani menyingkirkan hukum Tuhan dan hukum alam. Seharusnya dari sistemnya yang sangat positif itu, meskipun penyingkiran yang dimaksud itu kedaulatan perlu, karena itu tidak terang bagaimana hubungan antara raja dan kedaulatan dengan kedua macam hukum tadi. Tidak kenyataan sama sekali tentang adanya hak dan rakyat terhadap raja-raja untuk mendasarkan kekuasaan dan hukum Tuhan dan hukum alam. Keduanya hukum tersebut tidak mempunyai arti sama sekali dalam hukum positif. Maka kemudian timbullah pendapat untuk umum bahwa kekuasaan absolut daripada raja itu bersifat hukum Tuhan. Jadilah dengan demikian raja tidak bertanggung jawab sama sekali terhadap rakyatnya, kecuali bertanggung jawab kepada Tuhan nanti di akhirat. Yang terang akibatnya daripada perselisihan itu, yaitu perselisihan aniara hukum Tuhan dan hak absolut dari raja, adalah timbulnya sistem pemerintahan absolut yang dimulai pada tahun 1572 yang akan berlangsung terus nantinya sampai abad 17. Sistem pemerintahan absolut ini nanti akan dilawan dan akan dibatasi oleh kaum monarkomaken dengan dasar-dasar ajaran agama.